Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu zikir, saya menyebutnya, mungkin sudah ada yang menonton, yang merekamnya. Disebut maqalidus samawati wal ard, zikir buhul langit dan bumi. Selama masih ada orang berzikir begini, maka tidak akan ada kiamat di muka bumi. Diambil dari ayat surat Asy-Syura, lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah buhul-buhul langit dan bumi. Ternyata penjelasannya, setiap langit dan bumi itu ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Malaikat ini tidak sanggup memikul langit dan bumi kecuali dia punya zikir. Inilah zikir yang mau saya turunkan. Zikirnya sudah Bapak Ibu tahu semua, cuma mungkin kaifiatnya belum dapat. Caranya pertama istighfar. Caranya pertama syahadat. Kenapa syahadat? Barangkali kita pernah kufur secara batin, pernah syirik secara rohani, maka setiap kali zikir wajib syahadat ulang supaya zikir kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua istighfar, cukup 7 kali ya. Baca Al-Fatihah, kirim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan guru yang mengajarkan. Berikut sholawat ya, kalau sempat. Lalu baru masuk ke zikirnya. Zikir yang sudah kita hafal, subhanallah 100 kali. Bukan dibaca subhanallah, bukan satu-satu. Subhanallah, subhanallah. Karena satu malaikat, jadi ibarat begini, di setiap tiang ada malaikat. Itu tiang ada malaikat, malaikat bisa memikul yang ada di atasnya. Itu karena dia punya zikir yang diberikan oleh Allah. Satu malaikat zikirnya cuma satu aja, subhanallah, subhanallah, sampai kiamat. Si malaikat tetap zikir. Kalau di bumi ada orang yang berzikir, jadi kita kayak nemenin mereka zikir, kita temenin mereka zikir. Syukur-syukur kalau Allah izinkan kadang-kadang ruh kita diperjalankan Allah, kita dengar ada yang berzikir. Terus ini subhanallah apa tadi, subhanallah 100. Yang kedua alhamdulillah 100. Allahu akbar 100. Terus la ilaha illallah 100. Ada tambahannya. Jadi ternyata yang memikul itu ada 4 tiang, dan di masing-masing tiang ada 2 malaikat besar dan tentara-tentaranya, bahkan lebih. Masing-masing punya zikir sendiri. Tapi semua itu ngikut yang di tengah. Yang di tengah itulah hamba Allah, wali Allah. Zikir hakikat dalam dirinya, la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Disebut juga ini zikir kanzul jannah. Apa arti zikir kanzul jannah? Zikir investasi surga. Kalau nggak ngerti investasi bumi, yaudah investasi surga aja lah ya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca 100 juga. Udah berapa tuh? Udah berapa? Oke. Itu adalah hakikatnya Rasulullah. Jadi la haula wala itu hakikatnya Rasulullah. Rasulullah itu batinnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Dari mana kita tahu? Dari surat At-Taubah ayat terakhir. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling,
maka katakanlah cukuplah Allah. Nah, hasbi Allah itu pasangannya la haula wala quwata illa billah. Maka setelah la haula wala, baca hasbunallah 7 kali. Bentar ya. Hasbunallah artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah Allah yang menjamin hidupku. Ini disebut juga dengan zikir Ibrahimi. Dulu Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh api karena Nabi Ibrahim membaca doa ini. Malaikat Jibril datang, semua malaikat yang mengurusi alam datang kepada Rasulullah Ibrahim. Apa kata mereka? Ya Ibrahim, maukah engkau kami bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang membantuku. Dialah sebaik-baik yang mewakili urusanku. Jadi itu sejarah muncul zikir hasbi Allah atau hasbunallah. Ya, berapa kali dibaca? 7 kali. Ditutup dengan salawat sallallahu ala Muhammad 100 kali. Udah berapa tuh zikirnya? Pasti ada yang bilang banyak amat sih. Main handphone udah berapa lama? Coba dihitung tahun ini, hari-hari nggak makan handphone berapa jam? Cuma tidur doang kan? Kita ini nggak makan handphone, tidur doang. Itu buang air besar aja masih pegang handphone. Sholat aja handphone ditaruh di depan, Pak. Nggak mau ketinggalan dari handphone. Kok bisa-bisanya ada orang mikir zikir yang tadi itu banyak. Berarti kolbunya udah bebal itu ya. Kolbunya udah berkarat bener itu. Jangan ada terbersit begitu. Itu dikir dikit sekali, itu cuma 10 menit paling lama. Kita main Facebook, tahu udah jutaan menit kali. Ya, mau ngamalin? Mau ngamalin? Amalkan pagi dan sore. Coba diulang. Pertama, 2, istighfar. 3, Fatihah. Kirim untuk Nabi dan guru. Terus masuk ke zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah 7. Nah, bagi orang yang punya hajat boleh ditambahkan hasbunallah wa ni'mal wakil yang 450 kalau lagi punya hajat. Terus terakhir salawat wajib, semua amalan wajib ada salawat. Jika ada amalan gak ada salawatnya, gak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipakai tuh, pakai pagi sore, sama kayak kita nabung di akhirat. Satu lafaz 10, kalau ikhlas tak terhingga. Ikhlas gak ikhlas dapat berapa? 10. Ikhlas itu satu nama Allah, tak terhingga balasannya. Ya, diamalin ya. Ini adalah kesimpulan dari semua zikir-zikir maksurat. Jadi Bapak Ibu kalau zikir maksurat, saya bingung nih zikir maksuratnya kebanyakan. Ada Ratibul Hadar, Ratibul Atas, ada Ratib apa lagi? Ada Sakran, ada Hizib Bahar, pusing. Ada zikir pagi sore. Kata yang nulis zikir pagi sore, baca selain itu bid'ah. Ya. Pusing kan? Nah ini zikir langsung dari Quran, langsung dari Sunnah, langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayang jarang diamalkan. Tapi ada rukhsahnya. Tapi yang sering-sering diambil ya. Kalau lagi sakit, lagi sibuk, cukup dibaca 10. Ya, itu rukhsahnya. Ya, Pak Sekda lagi asik apa keluar nih, nemenin
Pak Bupati, nggak mungkin zikir banyak-banyak, kan ditanyain mulu, ditelepon mulu, bener? Ya udah zikirnya 10-10, sembari jalan aja Pak. Ini zikir tidak mesti di atas sajadah, boleh di atas motor, boleh di atas mobil, boleh di kantor, tapi jangan molor. Bapak Ibu yang melakukan Allah, cukup ya? Sudah jam 11. Ada diskusi, tanya jawab? Enggak. Satu, gimana? Mana panitianya? Ada tanya jawab Pak? Oke, tafadhol. Paling banyak 3, 2 aja, 1 ikhwan, 1 akhwat ya. Ya, saya kan dulu pada berjamaah, jadi sudah dibahas di anjuran 3 saja. Mungkin kalau mengajar bapak, ibu, Syukur. Satu sudah Pak, ini dari ibu. Dari ibu. Syukur. Ada dari ibu. Jadi harus kita coba yang mau. Yang selanjutnya Pak, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa nurina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa alihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihah al-Awliya al-Khatim lima sabaqa nasr al-haqq wal-hadi ila siratal mustaqim ala alihi wa sahbihi wa taqabbal bihi. Jadi kan biasanya saya tidak ceramah dengan beliau dengan yang pertama, saya sangat berterima kasih dengan munculnya ustaz-ustaz pembela Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak membantu bagi kami untuk mengcover aliran ini yang banyak berbeda teman. Alhamdulillah, saya banyak melihat ceramah beliau dan ada 50 yang sering menyampaikan kami sudah menyampaikan sejak 2012, yaitu yang pertama Al-Musyad itu yang ditulis oleh Tafsir Syekh Al-Hikmah, kemudian Al-Faqai Al-Qasam. Sampai detik ini, sampai sekarang saya juga masih menunjukkan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada guru kita Buya Razi telah dipilih oleh Allah untuk membela Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, posisi saya sekarang lagi menulis buku. Jadi saya maksud lakukan ke dalam 3 bahasa. 3 bahasa Bugis, bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Kemudian saya sudah terjemahkan kitab bahasa ini ke dalam 3 bahasa juga. Jadi saya sangat ingin sekali untuk menghadiahkan buku kepada kami, dan hal ini saya sangat berharap diberikan kesempatan menjelaskan langsung 1 menit saja. Sudah senang pertanyaannya dan saya kenal ini. Oke.
Oke. Oke, nggak usah di situ aja, situ aja ya. Syukran ya. Buat ini Bas Bugis. Bugis ada Indonesia saja. Oke. Syukran ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Kamu sudah. Baik. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Insyaallah. Silakan langsung saja diperkenalkan namanya, kemudian dari mana dan langsung bertanya Pak. Assalamualaikum. Maka kita sudah berproses hubungan yang ketika kita bisa melakukan itu. Dan yang menjadi pertanyaan, manakah penantian yang para peserta ada penantian kemudian setelah maaf dan mana bagian dia. Mana kita ketahui bahwa orang meninggal ini adalah rahmat. Karena kita seperti ini jiwa, roh, dan itu yang bisa. Berarti kita harus punya amal sebagai kata benar. Yang bagaimana menjelaskan tadi bahwa nama itu disebut, ya kita justru saja awal dari sini. Terus yang kedua, apa perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu kebajikan? Ilmu apa? Ilmu agama dengan ilmu kebajikan. Baik, oke. Apa yang sedang membahas bahwa Imam Mahdi sudah mulai menamakan dirinya. Dia punya ilmu sakti. Yang kan ilmu sakti itu kemungkinan dapat diperoleh dengan ilmu kebajikan. Dan kan ilmu Mahdi adalah untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah ilmu yang diperlukan ilmu itu harus membedakan ilmu makrifat dan menguasai dari keluarga. Mic-nya nggak ada lagi. Hah? Waduh. Jadi nggak share ya. Seharusnya ada satu di sini. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Mungkin saya poin hanya Ustaz, ini mungkin kesempatan yang besar yang akan menanyai bagaimana adakah amalan seorang wanita yang bisa menjadi wanita yang soleha yang bisa mengikuti Hadiqatul Kubro. Terima kasih karena Hadiqatul Kubro adalah wanita yang luar biasa. Terima kasih. Wanita siapa? Hadiah. Oh, Orang misalnya tidak mewakili itu. cukup ya, cukup. Ya. Baik, yang pertama, nama Ruh itu yang ngasih ya Bapak Ruh, ya. Jadi bukan saya yang ngasih. Kayak anak yang ngasih namanya bapaknya, ya. Itu gimana caranya? Ya itu cara-cara wali Allah, bukan cara kita. Jadi gak usah dipikir-pikirkan amat.
Ya, itu caranya Allah. Maka jangan pernah anti dengan ilmu ma'rifatul ruh. Kita ini kan hidup cari nama semua. Ada cari nama, ada cari muka. Pak Sekda itu nama. Itu nama itu. Kombes itu nama. Doktor nama. Ustadz itu nama semua. Kalau nggak disebut ustadz, bisa ngajar ceramah nggak? Enggak, maka harus dikasih kopiah kan? Emang kalau kopiahnya dicopot, ustadznya batal. Emang kalau nggak pakai baju pejabat, terus dia bukan pejabat, kan nggak juga. Tapi ingat, nama itu ada yang namanya abadi, ada yang namanya temporal. Bener. Itu biar dapat sekda depan, itu kan dilantik ya Pak ya? Atau langsung jadi dari langit? Kata beliau, saya bermimpi malam tadi, saya dibaiat di langit jadi Pak Sekda. Benar nggak? Nggak ada kan begitu? Nggak ada. Mesti yang karena urusan bumi, lantiknya bumi. Kalau urusan langit, lantiknya di langit. Urusan ruh, pelantikannya rohani. Ya, itu cara ininya memahaminya. Jadi kalau kita nggak nyampe ke ilmu itu, percaya aja, nggak usah mengingkari. Karena kata Imam Junaid, tasdiq ulumina wilayatun sughra. Kamu percaya saja dengan ilmu tasawuf, ilmu ruh, ilmu ma'rifatullah, itu sudah wali kecil. Wali kecil berarti sudah ditemenin Allah. Cuma ya kecil, mau kecil gimana lagi ya. Jadi kita ini sekarang kalau di alam ini namanya alam nyata, al-mulk. Ada alam malaikat, malakut, ada alam jabarut, terus ada. Gak mungkin masuk ke sana kalau nggak punya nama-nama di situ. Tadi saya buat ilustrasi, kalau kita nggak punya kartu nama kan nggak bisa masuk kantor. Tapi bisa kita masuk sama yang punya kantor. Maka bagi yang belum mendapatkan nama ruh, banyak-banyak aja sholawat ya, karena yang menguasai wilayah sana nanti itu beliau. Jadi orang-orang kalau kenal Nabi, banyak sholawat ke Nabi, walaupun belum punya nama nanti dikasih di sana. Nabi sendiri yang ngasih, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau sekarang kan pakai perantara wali, dan walinya cuma satu di dunia yang bisa begitu, yang bisa kasih nama ruh itu. Dan itu bukan saya kan wali murid. Kita cuma menjelaskan metodologinya biar diterima oleh akal kita. Kan akal kita suka nanya maksudnya apa sih ya. Dalilnya secara Al-Quran kita jelaskan, secara hadis kita udah sampaikan, tinggal dalil rohaninya yang belum ya. Jadi banyak-banyak sholawat, insya Allah nanti dikasih nama langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lama, ntar di alam sana, sengsara dulu di alam barzah. Kalau sudah punya nama ruh enak ya. Itu ya, mungkin cuma beberapa itu yang boleh saya jawab ya. Tadi ibu bilang apa? Khadijah ya. Gimana mau jadi Khadijah? Gak sanggup ibu, gak akan sanggup. Khadijah itu harta dia jadikan untuk modal berjuang Rasulullah. Mana ada ibu-ibu yang sanggup begitu? Nggak ada yang sanggup. Jangan minta jadi Khadijah deh, jadi Aisyah aja lah. Kalau jadi Aisyah kan boleh cemburu.
Ya, jadi Aisyah aja bu. Ibu boleh cemburu. Kalau Ummu Salamah aja cemburunya nggak begitu. Zainab aja cemburunya biasa aja. Yang pencemburu itu Sayyidatuna Aisyah. Makanya Nabi seneng, asik sama Aisyah itu. Nabi merasa muda lagi. Pengen muda gak? Cari Aisyah baru ya. Pak Sekda aja ada ketawa-ketawa nih. Udah pasang, wah bahaya. Pasang kuda-kuda. Istri-istri Rasulullah itu manusia. Maka di rumah tangga Rasulullah terjadi kegiatan, kondisi, polemik seperti manusia. Suami istri walaupun sudah puluhan tahun, belasan tahun, masih tengkar nggak? Ya masih tengkar. Rasulullah juga begitu. Apalagi istrinya banyak. Kalau bisa ngadapin perempuan satu, bisa ngalahin laki-laki 10, Pak. Maksudnya gimana? Ribet berhadapan dengan makhluk yang sangat halus hatinya. Ibu-ibu ini kan makhluk halus. Ribet bener. Ini aja kayaknya wajahnya tegar, ya enggak. Kena dikit kolbunya udah kelepak. Oh, ribet, nggak mau lepas Pak. Bapak keluar kota. Ini aneh. Kalau si istri cintanya fulus, suaminya keluar kota cari duit nggak apa-apa sama dia. Giliran pengajian di masa lain. Tuh hati-hati Bu ya. Ibu-ibu, saya udah menyaksikan banyak perempuan suaminya keluar kota sebulan dibiarin. Padahal dia keluar kota nggak tahu keluar rumah orang dia, ya punya lagi di sono, dicuekin aja. Tapi giliran suaminya ikut taklim, pulang jam 12 malam diomelin, kamu nih jarang di rumah. Jangan gitulah ya. Pengen suaminya nongkrong di majelis atau nongkrong di kafe? Beneran? Please biarin suaminya ngaji ya. Pak polisi ini kita udah tahan nih, anak buahnya bapak nih kita udah tahan nih. Dari kemarin nemenin kita terus, untung pulang nggak kemarin? Ini yang hikmat sama kita. Kadang seminggu nggak pulang, ya. Kadang 5 hari, udah biasa. Walaupun pulang-pulang diomelin juga, ya. Alhamdulillah, saya udah ngelewatin itu Pak. Oh dulu berat. Dulu kita keluar penelitian, kalau di kampus kan penelitian, dibiarin karena pulang bawa duit. Tapi pas kita ngaji, dimasalahin, kamu nih ninggalin aku mulu. Manja sih, cuma nyebelin. Jadi kalau suami suka majelis, ibu kasih kebebasan, ya. Kata ibu-ibu satu lagi, ntar majelisnya majelis ta'adud, tau nggak majelis ta'adud? Itu rahasia deh ya. Baik. Jadi yang ditiru itu pengorbanan semangat Khadijah boleh, tapi nggak akan kuat menjadi beliau. Terus amalnya apa? Amalnya tasdik, cinta. Tasdik itu percaya nggak sama laki sendiri. Kan kita ini suka curiga. Sayyidatuna Khadijah dia percaya sama suaminya, tasdik dia. Maka ketika Nabi galau, apa kata dia? Wahai suamiku, apa yang kau galaukan? Malah dikuat-kuatin. Yang datang kepadamu pasti bukan setan, pasti bukan jin, tapi yang datang kepadamu pasti utusan Allah. Kenapa? Engkau suka menjaga amanah. Kalau ada tamu, engkaulah yang menyambut. Jika ada orang susah, engkaulah yang urus. Orang baik sepertimu tidak mungkin disia-siakan Allah.
Itu kalau istri yang benar. Dikuatin suaminya kalau suaminya sedang galau. Ini nguatin suaminya untuk hal-hal yang fulus-fulus doang. Ini enggak. Sayyidah Khadijah udah menghabiskan uangnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu kali sore-sore Nabi kemudian bergumam menyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu nggak? Aisyah itu dari nama aja udah cemburu. Aisyah cemburu itu. Itu nama ada getaran cemburunya. Itu yang bikin Nabi rindu dengan Aisyah. Tapi lebih rindu kepada Khadijah. Kata Aisyah, wahai suamiku, kenapa engkau ingat cewek tua peot itu? Orang cemburu begitu nggak? Kalau ada cemburu, nyebut orang cantik, nyebutnya apa? Nenek sihir. Orang cantik disebut nenek sihir. Itu ibu-ibu tuh yang kerja tuh. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, engkau bersamaku tidaklah sama dengan aku bersama Khadijah. Aku bersamanya, dia membelaku di saat aku dibuang, dia menjagaku di saat aku disakiti. Sebutin semuanya. Tambah cemburu Aisyah. Nah, maka ada rumusnya nih bapak-bapak nih ya. Mau nggak Pak? Jangan sebut-sebut nama orang lain, perempuan lain depan ibu-ibu ya. Walaupun di hatinya ada yang lain. Jangan banyak sebut. Ini kami kasih tahu kelemahan kami ibu-ibu. Laki-laki itu nggak ada yang namanya mencintai satu orang tuh nggak ada. Terima nggak? Harus terima, emang begitulah kita. Katanya di rumah enggak lah, satu-satunya bohong. Satu di sini, satu di sono, satu di sono, iya. Jadi jika ada suami masih beristrikan satu, itu dia berarti nahan nafsu dia tuh Bu. Bener, dia nahan nafsu dia tuh. Karena nafsu laki-laki itu pengennya banyak. Rasulullah itu diberikan oleh Allah kekuatan 100 laki-laki, istrinya cuma 11, karena ngurusin umatnya lebih banyak. Sayyidina Sulaiman diberikan hak, kalau satu orang sempat, seharusnya Nabi 400 kan, karena kekuatannya 100. Satu kekuatan 4 perempuan, 4 istri yang boleh dia nafkahi. Nabi Sulaiman terbukti istrinya 600, gundiknya 400, lengkap 1000. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad ngambil jatah cuma berapa? 11. Pak Sekda berapa? Sekarang doang bisa candain, nanti udah gak bisa canda saya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, dulu di zaman Rasulullah, habis ini kabur kayaknya nih. Maaf Pak Ustadz, ada tugas. Di zaman Rasulullah, Sayyidina Anas mengatakan, akramuna aktsaruhum azwaja. Orang paling keren, paling top di zaman kami, cowok yang banyak bini. Di zaman Anas bin Malik. Kalau sekarang kan beda. Sekarang tergantung, itu pilihan hidup ya. Jadi laki-laki kalau dia sudah memilih satu, ibu jangan kemudian kata-katain lagi ya. Sebenarnya suami-suami itu bukan satu itu karena setia, karena takut. Betul Pak Kombes ya. Jadi suami itu satu doang, itu bukan karena dia setia, dia takut dia sama ibu. Atau takut jabatannya copot, mungkin kode etik jabatan ya kan. Makanya nggak enak jadi PNS. Mau nikah sidang dulu.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya Bapak ya, saya candaannya mungkin berlebihan. Saya harus menghisap diri saya sendiri juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi orang baik itu nggak usah ribet. Mulailah dari dialog dengan diri. Amalkan apa yang didengar walaupun sedikit, lalu istiqomahkan. Ini nih zikir pagi, start sore kan udah mulai bisa zikir. Besok zikir lagi. Begitu terus, jadikan habit. Ketinggalan ganti di waktu lain. Kalau sudah begitu, baru disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Kenapa kita bisa istiqomah kerja tapi tidak bisa istiqomah berzikir? Semoga yang hadir, yang ikut berjuang, yang ikut membuat acara ini Allah berkahi semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua yang hadir, mari kita saling berkirim Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.